Halo, bertemu lagi dengan saya Pak Jun di semester 2 ini. Kali ini kita akan lanjut pada bab 2 dengan judul Perjuangan Menghadapi Disintegrasi Bangsa. Ada yang tahu apa itu disintegrasi? Disintegrasi dalam KBBI adalah keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan dan persatuan atau perpecahan. Nah, jadi disintegrasi bangsa itulah keadaan di mana keinginan untuk terpecah belah dalam suatu bangsa itu sendiri. Dalam bab 2 kita bagi menjadi dua subbab. Yang pertama, berbagai pergolakan di dalam negeri tahun 1948 sampai dengan 1965. Yang kedua, peran tokoh-tokoh dalam upaya menjaga integrasi bangsa. Baiklah, kita mulai saja pada subbab yang pertama dengan judul berbagai pergolakan di dalam negeri pada tahun 1948 sampai dengan 1965. Pemberontakan yang pertama adalah pemberontakan Madiun pada tahun 1948. Latar belakang pemberontakan jauh sebelum itu, pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 3 November 1945, dikeluarkan sebuah maklumat pemerintah tentang partai politik. Nah, hal ini menyebabkan pergerakan PKI yang sebelumnya mati suri itu kembali tampak. PKI yang awalnya menjadi bagian dari pemerintahan, namun kemudian pada tahun 1948 menjadi partai oposisi dan bergabung dengan FDR, Front Demokrasi Rakyat, yang dipimpinkan oleh mantan Perdana Menteri yaitu Amir Syarifuddin pada 1948. PKI di bawah musuh juga berhasil merekrut mantan anggota tentara yang disingkirkan oleh Muhammad Hatta melalui kebijakan rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang atau RERA. Jadi dalam RERA itu para tentara yang tidak memiliki pendidikan tentara itu merasa tersingkirkan. Jadi yang tersingkirkan itu adalah para anggota Laskar dan lain-lain. Jalannya pemberontakan. Puncak pergerakan PKI terjadi pada 18 September 1948 yang ditandai dengan berdirinya Front Nasional. Musuh menyatakan pemerintah hendak menjual tanah air kepada kaum kapitalis. Jadi kapitalis ini kan musuhnya kaum komunis. Namun pada 19 September 1948, Presiden Soekarno melalui radio menyuruhkan kepada rakyat untuk memilih musuh atau Soekarno-Hatta. Peristiwa ini memicu konflik bersenjata yang kemudian disebut dengan Madiun Affair. Upaya penumpasan. Pemerintah kemudian mengirim Divisi Siliwangi I dan Divisi Siliwangi II di bawah pimpinan Kolonel Sungkono dan Kolonel Subroto untuk menyerang gerakan PKI di Madiun. Pada 30 September 1928, pasukan Siliwangi berhasil merebut kota Madiun. Dalam operasi ini, pasukan pemerintah berhasil menangkap para kader dan simpatisan PKI. 2 bulan kemudian, operasi militer penumpasan PKI dinyatakan selesai. Beberapa tokoh PKI seperti DN Aidit dan MH Lukman melarikan diri ke Tiongkok dan Vietnam. Musuh terbunuh oleh pasukan pemerintah. Sementara itu, Amir Syarifuddin berhasil ditangkap dan dihukum mati pada 20 Desember 1948. Pemberontakan DITII. Latar belakang pemberontakan. Berdasarkan perjanjian Renville, pemerintah harus menarik pasukannya yang berada di dalam jangkauan garis demarkasi Van Mook. Garis demarkasi Van Mook itu merupakan
batas wilayah Indonesia yang diduduki Belanda berdasarkan hasil agresi militer pertama Belanda. Kesepakatan ini menyebabkan pasukan divisi Siliwangi harus ditarik dari Jawa Barat. Kolonel A.H. Nasution kemudian memimpin sekitar 22.000 tentara untuk melanjutkan atau melakukan perjalanan ke Jawa Tengah yang masih dikuasai oleh Republik Indonesia. Jalannya pemberontakan. Perundingan Renville dianggap merugikan pemerintah Indonesia mendapat tantangan dari Sekar Maji Kartosoewiryo. Beliau adalah pimpinan Hizbullah yang berkuasa di pedalaman Jawa Barat. Kartosoewiryo menolak mengundurkan pasukannya ke Jawa Tengah. Ia berpendapat keluarnya pasukan Siliwangi dari Jawa Barat sama artinya wilayah itu telah diserahkan kepada Belanda. Dan kemudian Kartosoewiryo membentuk Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1949, Kartosoewiryo memproklamasikan negara Islam Indonesia di Desa Cisayong, Jawa Barat. Wilayah Jawa Tengah yang terpengaruh oleh DITI diantaranya adalah Brebes, Tegal, dan Pekalongan. DITI di wilayah ini dipimpin oleh Amir Patah. Kemudian di Kebumen juga muncul gerakan DITI yang dipimpin oleh Kyai Moh Mahfud atau Kyai Somo Langu. Sementara itu, di luar Pulau Jawa, gerakan DITI sampai di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Musakar. Di Kalimantan Selatan, gerakan DITI dipimpin oleh Ibnu Hajar, dan di ujung paling barat, di Aceh tepatnya, dipimpin oleh Daud Beroh. Pernyataan proklamasi DITI di Aceh dilakukan pada tanggal 20 September 1953. Upaya penumpasan pemberontakan DITI. Pada tanggal 1 April 1962, pemerintah melancarkan operasi Bratayuda untuk menumpas pemberontakan DITI Kartosoewiryo. Selanjutnya, A.H. Nasution menerapkan strategi pasukan gabungan rakyat berantas tentara Islam atau pagar betis. Hingga akhirnya pada tanggal 4 Juni 1962, Kartosoewiryo berhasil ditangkap di Gunung Geber dan dieksekusi mati pada 5 September 1962. Kartosoewiryo dieksekusi mati. Di Jawa Tengah, penumpasan dilakukan dalam operasi militer Gerakan Banteng Nasional dan Operasi Merdeka Timur. GBN atau Gerakan Banteng Nasional dipimpin oleh Letkol Sarbini dan Letkol M. Bahrun serta Letkol Ahmad Yani tidak lupa tentunya. Sementara itu, operasi Merdeka Timur dipimpin oleh Letkol Soeharto. Dalam menumpas gerakan DITI di Sulawesi Selatan, pemerintah melibatkan divisi Siliwangi. Kahar Musakar akhirnya berhasil ditembak mati pada 3 Februari 1965. Gerakan DITI di Kalsel atau Kalimantan Selatan juga berhasil ditumpas setelah Ibnu Hajar berhasil ditangkap pada Juli 1963. Sementara itu, untuk menyelesaikan masalah DITI di Aceh, pemerintah Republik Indonesia mengajak Daud Beroh bermusyawarah secara damai. Pemberontakan APRA. Latar belakang pemberontakan. Pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling.
Gerakan APRA bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara sendiri di negara-negara bagian RIS atau Republik Indonesia Serikat. Jalannya pemberontakan. Pada 22 Juni 1950, pasukan Kapten Westerling mendekati kota Bandung. Esok paginya, sekira 800 pasukan APRA bersenjata berat memasuki kota Bandung. Dalam serangan ini, pasukan APRA melakukan pembantaian dan pembunuhan kepada setiap tentara APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat yang ditemuinya. Pasukan APRA juga memasuki wilayah Jakarta pada 26 Januari 1950. Di Jakarta, Kapten Westerling berencana untuk menyerang gedung tempat diselenggarakannya sidang kabinet RIS. Akan tetapi, pasukan APRA berhasil dipukul mundur oleh APRIS dan rencana tersebut dapat digagalkan. Upaya penumpasan pemberontakan APRA. Selain melalui jalur militer, Perdana Menteri RIS yaitu Muhammad Hatta mengadakan perundingan dengan Komisaris Tinggi Belanda di Jakarta. Hasilnya, Komandan Garnison Koninklijke Leger atau KL di Bandung, Mayor Jenderal Engel mendesak Westerling untuk meninggalkan Bandung. Pada 22 Februari, Kapten Westerling meninggalkan Indonesia. Ia kemudian ditangkap pada 26 Februari 1950 di Singapura. Pemberontakan Andi Aziz. Latar belakang pemberontakan. Pemberontakan Andi Aziz disebabkan pembentukan APRIS. Pada 30 Maret 1950, Andi Aziz bersama pasukannya menggabungkan diri ke dalam APRIS di hadapan Panglima Tentara dan Teritorium Timur Letnan A.J. Moko Ginta. Tidak berserang lama, 5 April 1950 terdengar berita bahwa pemerintah RIS mengirimkan sekiranya 900 pasukan APRIS yang berasal dari TNI ke Makassar. Di bawah komando Andi Aziz, pasukan KNIL menolak masuknya pasukan APRIS dari unsur TNI ke wilayah Sulawesi Selatan. Jalannya pemberontakan. Pada 5 April 1950 pagi, sebelum pasukan APRIS mendarat, bekas pasukan KNIL di bawah pimpinan Andi Aziz menangkap beberapa anggota pasukan APRIS di Makassar dan merebut kota Makassar. Mereka menggerakkan pasukan artileri dan memaksa kapal-kapal pasukan APRIS meninggalkan pelabuhan. Andi Aziz menyatakan bahwa ia melakukannya untuk mempertahankan NIT atau Negara Indonesia Timur. Selain itu, pasukan ini juga berhasil menahan Letkol Moko Ginta. Upaya penumpasan pemberontakan Andi Aziz. Pada tanggal 15 April 1950, Andi Aziz akhirnya berangkat ke Jakarta setelah didesak oleh Presiden Negara Indonesia Timur yaitu Tjokordo Gede Raka Sukawati. Akan tetapi, Andi Aziz terlambat melapor. Sebagai konsekuensinya, Andi Aziz dihadapkan ke pengadilan militer di Yogyakarta dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Pada 8 Agustus 1950, pihak KNIL meminta untuk berunding. Perundingan dilakukan oleh Kolonel A.E. Kawilarang dari pihak APRIS dan Mayor Jenderal Skeplar dari pihak KNIL. Hasilnya, kedua belah pihak setuju untuk menghentikan tembak-menembak. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Latar belakang berontakan. Pemberontakan RMS terjadi berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang ingin membubarkan negara-negara bagian dan menyatukannya ke dalam NKRI.
Salah satu pelopornya adalah Dr. Christian Robert Stephen Soumokil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Sejatinya, RMS tidak hanya ingin memisahkan diri dari NIT, tapi ingin juga memisahkan diri dari NKRI. Jalannya pemberontakan RMS. Pada 25 April 1950, para anggota RMS memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan dengan mengangkat J.H. Manuhutu sebagai presiden dan Albert Wairisal sebagai Perdana Menteri. Pada 27 April 1950, Dr. J.P. Niki Julu ditunjuk sebagai Wakil Presiden RMS untuk daerah luar negeri dan berkedudukan di Den Haag, Belanda. Pada 3 Mei 1950, Soumokil menggantikan Manuhutu sebagai Presiden RMS. Pemberontakan RMS mendapat dukungan penuh dari Belanda dan pasukan KNIL di Ambon. Upaya penumpasan RMS. Pemerintah BRIS pada awalnya berupaya menumpaskan pemberontakan RMS secara damai. Namun, cara tersebut menuai jalan buntu. Hingga akhirnya pemerintah menjalankan operasi militer. Operasi militer terbagi dalam dua operasi, yaitu Operasi Senopati I dan Operasi Senopati II. Operasi Senopati I berlangsung dari 14 Juli 1980 berhasil menguasai pos-pos penting di Pulau Buru. Pada awal November 1950, Operasi Senopati II melakukan pembersihan sisa-sisa pengikut dan kekuatan RMS. Operasi Senopati II melibatkan Slamet Riyadi sebagai pimpinan serangan. Dalam penyerangan ini, Slamet Riyadi gugur. Operasi Senopati II berhasil menguasai Ambon pada 1950 dan Soumokil kemudian tertangkap pada tanggal 3 Desember 1964. Soumokil kemudian dijatuhi hukuman mati melalui sidang Mahkamah Militer Angkatan Darat. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung pertemuan pada pertemuan kali ini. Jadi kita cukupkan saja. Minggu depan kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan kedua dan dilanjutkan dengan mengerjakan tugas yang sudah saya sediakan. Tugasnya saya pastikan berbeda daripada tugas sebelumnya.